Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita dengarkan firman Tuhan, renungan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami. Pada saat ini Tuhan, pada kesempatan ini, hari ini, sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka dan terangilah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Perlengkapilah hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita di hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang selalu mencari Tuhan. Mazmur 9 ini terdiri dari 21 ayat yang berjudul Allah pelindung orang-orang saleh. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat yang kedua sampai ke-7 merupakan pujian Daud. Kemudian ayat 8 sampai 13 itu berisikan janji, dan ayat 14 sampai 21 adalah doa. Di sini Daud memuji-muji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah telah menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Ayat 3, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ayat 4, sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Ayat 5, sebab Engkau membela perkara dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahtaku. Itulah sebabnya Daud memuji-muji Tuhan, karena dia diselamatkan. Dan ayat nats kita pada hari ini ayat 11, yaitu berisi tentang janji Tuhan. Dikatakan di sini ayat 9, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dan ayat 11 nats kita saat ini, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah janji-janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Nats kita pada saat ini cukup menguatkan kita dalam menghadapi kondisi saat ini, yang mana banyak tentunya jemaat-jemaat kita yang mengalami kesesakan, tertimpa musibah, masalah, baik masalah kesehatan, masalah pandemi COVID-19, masalah ekonomi, semuanya itu bisa membuat kita goyah. Jemaat yang terkasih kepada dalam nama Yesus Kristus Tuhan, marilah kita ingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Marilah kita selalu puji Tuhan, karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan layak untuk dipuji, sebagaimana Daud memuji-muji Tuhan karena dia diselamatkan. Demikian kita juga
Mari kita selalu puji Tuhan, karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Mari kita lebih dekat mengenal Tuhan, percaya kepadanya, karena ada janji yang diberikannya kepada kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita dengan tetap memuji Tuhan, ingat janji Tuhan, dan tekun berdoa, maka kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu puji Tuhan dan tekun berdoa, beribadah. Dialah yang menyelamatkan Daud. Dia jugalah yang menyelamatkan kita saat ini. Ada tertulis di Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang dapat hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang membantu kita untuk menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat lebih memahaminya, terlebih-lebih dapat kita jadikan pedoman hidup kita dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, biarlah itu menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyerahkan aktivitas kami pada hari ini kepadamu, agar Kau sajalah yang melindungi kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Jauhkan kami dari mara bahaya, berikan kami selalu kesehatan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.